Ngaret, Mbah? Ngaret. Nggih. Monggo. Perjalanan Oke lur, kembali lagi di Banner Channel. Kali ini di part kedua ini saya berada di Goa Co ya. Orang sini menyebutnya Goa Co karena ini mirip seperti mulut ular ya. Kalau disut dari atas ini seperti ular apa namanya, membuka mulutnya ya. Kemudian pada waktu saya kecil di Goa Co ini cerita dari orang terdahulu. Ini dulu ada suatu resi atau wali ya yang bertapa di sini. Ini mau dimakan oleh ular besar. Kemudian tongkat dari resi atau wali tadi ditancapkan di mulut ular. Akhirnya seperti inilah penampakannya ya. Dan di atas saya ini masih ada batu semacam taring ya, 2 taring ini yang terus mengeluarkan air. Nah inilah mengapa filosofi tadi yang saya ceritakan tadi seperti nyata adanya, karena memang kita dapat cerita dari para orang terdahulu. Ini mungkin yang dinamakan apa namanya, tongkatnya ya, ini menjulur ke atas ini. Mungkin bertapanya dulu di sini. Ini hanya sekedar legenda, bisa dipercaya dan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita akan eksplor ke dalam. Yuk, kita masuk ke dalam gua ya. Ya, hampir sama dengan yang gua pertama yang kita kunjungi tadi di Gua Ngaron. Cuma ini lokasinya bentuknya seperti ini. Ini juga ada stalaktit lagi ya, ada air yang menetes dari atas. Mungkin bisa video dari sini Mas untuk lebih bagus angle-nya ya. Bentuk suatu apa namanya, keindahan alam yang namanya stalaktit. Oke, kita sudah berada di dalam goa. Tadi kita opening di mulut goa. Pak Dul, ini saya dapat cerita dari teman-teman. Katanya diceritani Mbah Buyutnya ya. Konon kabarnya goa ini dulu dinamakan Goa Co ini karena bentuknya mirip ular. Ya. Mirip mulut ular gitu loh ya. Jadi entah bener entah enggak, yang namanya cerita legenda orang terdahulu ini kadang ya bisa dipercaya, bisa juga terbantahkan oleh kemajuan zaman ya. Jadi dulu itu katanya ada resi atau wali yang bertapa di sini, dan pas itu mau dimakan ular, cuma resi atau wali itu membawa tongkat, sehingga tongkatnya ini sekarang untuk mengganjal mulut ular tadi. Ya ini ya, hidupan kita ini, nah ini seperti kalau dari bawah kelihatan seperti mulut ular. Nah itu ada semacam tongkatnya itu katanya ya. Jadi
entah kebenarannya ini wallahu alam bisawab. Mungkin Pak Dul punya cerita tersendiri terkait gua ini, monggo dijelaskan Pak Dul. Ya, terima kasih Pak Ben Arif. Saya mau menguak sedikit cerita yang saya dapat dengan ritual saya. Jadi di sini itu saya pernah jumpa seseorang laki-laki, namanya itu Joko Linglung. Joko Linglung itu putranya Mpu Sombro. Tadi ya. Dia di sini karena dia nggak punya teman, akhirnya ditemanilah 2 orang perempuan. Namanya itu Juarsah, Juarmane. Di sini itu ada penghuni Juarsah, Juarmane itu semacam ya orang semacam nggak kasat mata. Nah itu, jadi teman dia itulah yang menancapkan tongkat di depan. Sebenarnya Joko Linglung itu masuknya bukan masuk gua, tapi masuk mulut ular. Jadi betul ya, mungkin ya entah betul 100% enggaknya itu saya juga kurang. Yang kodamnya tadi ya, yang membantunya untuk itu ya, tidak termakan itu ya. Di sini itu tertinggal banyak benda pusaka, di sini banyak disimpan di gua ini, jadi termasuk kaca benggala di sini ada. Terus lama-lama dinamakan gua kaca. Gua kaca, gua co. Oh, berarti asal mula co itu koco ya. Jadi di sini ada benggala. Ada kaca benggala. Kaca benggala itu semacam apa, Pak? Yang di film-film itu seperti punyaan Mak Lampir itu. Ya, yang bisa melihat kemanapun ya, karena dia tujuan kan mau berangkat ke daerah Gumeng. Ini di Katemenggungan Gumenggeng dulu. Gumenggeng itu. Oh, berarti ini masih ada hubungannya dengan kerajaan Gumenggeng. Iya. Jadi sebelum ada Kabupaten Tuban ini dulu ada kerajaan Gumenggeng ya di Rengel. Rengel itu. Yang di sini juga banyak dihuni, termasuk putra Surya Dilaga itu juga pernah singgah di sini. Itu pelarian dari Rembang. Itu makamnya di mana Pak Surya Dilaga? Kalau makamnya itu dia punya nama itu 11 nama. Surya Dilaga itu punya nama 11 nama. Bisa juga Joko Belu, bisa juga Wacono, banyak itu punya nama. Bisa juga itu Kamandowo. Nah, jadi namanya itu banyak. Dia punya nama samaran itu banyak. Jadi kalau dicari mana aslinya itu wallahu alam. Iya, kadang orang terdahulu itu kan kalau mau muksa itu kan itu ya nggak menunjukkan jati dirinya itu ya. Iya, betul. Sanepo. Jadi itu sekelumit cerita terkait Gua Co ini dari Pak Dul Gaek. Jadi betul menurut cerita orang terdahulu ini kenapa dikenamakan Gua Co tadi ya, berasal dari kata koco. Iya. Koco Benggolo. Nah itu ya dia. Ada seorang anak dari Empu Sombro namanya Joko Linglung masuk ke gua ini. Sebenarnya ini bukan gua, ini dulunya mulut ular yang besar. Cuma karena Joko Linglung ini punya 2 pengikut atau teman yang setia ini yang kasat mata, namanya siapa Pak tadi Pak? Juarsah, Juarmane. Juarsah, Juarmane, dibantulah dengan ditancapkannya tongkatnya di mulut ular. Akhirnya Joko Linglung tadi aman di sini. Oke lor ya, sekilas cerita dari Pak Dul. Untuk melengkapi eksplor kita kali ini akan kita lanjutkan eksplor di part 3 di Goa terus Pak Dul ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
to change up.